Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Alia Firnanda dari program studi Perbankan Syariah kelas C dengan NIM 114. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi singkat mengenai motivasi sebagai bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang membuat seseorang mau melakukan suatu tindakan. Dalam dunia kerja, motivasi itu sangat penting karena menentukan semangat, kinerja, dan komitmen karyawan terhadap tugas yang mereka jalankan. Nah, tanpa motivasi, sebaik apapun sistem dan fasilitas perusahaan, kinerja karyawan itu tidak akan berjalan dengan optimal. Nah, mengapa sih motivasi itu penting dalam organisasi? Motivasi itu penting karena dapat meningkatkan produktivitas, terus mengurangi tingkat keluar masuk karyawan, kemudian mendorong kreativitas dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Karyawan yang termotivasi itu cenderung bekerja dengan lebih semangat, terus memiliki rasa tanggung jawab dan menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap tujuan perusahaan. Nah, secara umum, motivasi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Contohnya seperti rasa ingin berkembang, terus kesenangan dalam bekerja, rasa bangga saat mencapai target, atau keinginan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari faktor luar seperti gaji, kemudian bonus, promosi, penghargaan, atau pujian dari atasan. Nah, kedua jenis motivasi ini tuh sangat penting dan harus seimbang agar karyawan itu tetap memiliki dorongan kerja yang kuat. Baik, yang selanjutnya, dalam manajemen SDM itu terdapat beberapa teori motivasi yang sering digunakan. Teori yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow mengelompokkan kebutuhan manusia itu ke dalam 5 tingkatan, mulai dari kebutuhan fisiologis, terus keamanan, kemudian sosial, lalu penghargaan, hingga aktualisasi diri. Teori ini tuh menjelaskan bahwa seseorang akan lebih termotivasi ketika kebutuhan dasar mereka itu telah terpenuhi. Kemudian teori yang kedua adalah teori dua faktor Herzberg. Herzberg membagi faktor motivasi menjadi dua, yaitu motivator seperti pencapaian dan pengakuan, serta hidden faktor seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan antar karyawan. Motivator itu dapat meningkatkan semangat kerja, sedangkan hidden faktor mencegah ketidakpuasan. Teori yang berikutnya adalah teori harapan oleh Fromm. Teori ini itu menjelaskan bahwa seseorang akan termotivasi jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan menghasilkan reward, dan reward tersebut memiliki nilai bagi mereka. Yang terakhir adalah teori penguatan dari Skinner. Teori ini mengatakan bahwa perilaku yang diberi penghargaan akan cenderung diulang. Misalnya, jika karyawan diberi bonus ketika mencapai target, mereka akan berusaha mengulang perilaku tersebut. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara perusahaan meningkatkan motivasi karyawan. Nah, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Seperti yang pertama yaitu memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan kinerja. Terus yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kesempatan pengembangan karir dan pelatihan. Yang keempat, memberikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi. Kemudian yang kelima, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam, menerapkan kepemimpinan yang suportif dan komunikatif. Nah, kombinasi faktor-faktor tersebut itu akan menciptakan karyawan yang lebih termotivasi.
kemudian lebih loyal dan lebih produktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan memahami apa yang mendorong karyawan dan menerapkan teori motivasi secara tepat, perusahaan itu dapat meningkatkan kinerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan efektif. Baik, demikian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.